Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang analisis Greenbelt Magic Formula dari PT Hexa, BSSR, HRUM, dan UNTR yang disusun oleh Susilawati, Leli Abdimilia Bisri, Muhammad Zufar Khawaris, dan Salma Septiana. PT Hexindo Adi Perkasa Tbk atau Hexa adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, penyewaan, dan layanan purnajual alat berat, khususnya merek Hitachi dan Bell. Perusahaan ini didirikan pada 28 November 1988 dan mulai beroperasi secara komersial pada Januari 1989. Hexindo resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 13 Februari 1995. Hexa melangsungkan penawaran saham perdana IPO pada 13 Februari 1995. Dalam IPO tersebut, perusahaan menawarkan sebanyak 10 juta lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp2.800 per saham. Dari penawaran tersebut, perusahaan berhasil menghimpun dana sebesar Rp28 miliar. Perusahaan ini berkantor pusat di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan memiliki jaringan layanan yang luas dengan lebih dari 20 kantor cabang dan 13 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Produk Hexindo mencakup berbagai alat berat untuk konstruksi pertambangan dan kebutuhan dan kehutanan seperti eskavator, wheel loader, dan dump truck. Selain itu, Hexindo menawarkan suku cadang asli serta layanan purna jual berupa perawatan, perbaikan, pelatihan operator, dan fasilitas manufaktur ulang. Perusahaan juga menyediakan solusi terpadu melalui pusat pengelasan dan layanan online untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggannya. Dari sisi perkembangan bisnis, Hexindo menunjukkan kinerja positif dengan terus memperluas cakupan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan fokus pada kebutuhan alat berat yang meningkat di sektor pertambangan dan konstruksi di Indonesia, Hexindo berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain terkemuka di pasar alat berat nasional. Perusahaan juga memanfaatkan inovasi digital untuk memperkuat layanan dan menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk adalah salah satu perusahaan pertambangan batubara terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Oktober 1990. Perusahaan ini resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 8 November 2012 dengan harga penawaran Rp1.600.000 per lembar saham. Dalam IPO ini, perusahaan melepas sebanyak 261 juta saham baru atau sekitar 10% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, guna mendukung pengembangan usaha termasuk ekspansi operasional di sektor tambang batubara. BSSR bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengelolaan, dan pemasaran batubara. Sebagai bagian dari Bara Multi Group, BSSR memiliki lisensi tambang yang terbesar di wilayah Kalimantan Timur dan Selatan, wilayah yang kaya akan sumber daya batubara. Produk utama perusahaan adalah batubara termal dengan berbagai kalori yang digunakan untuk pembangkit listrik, tenaga uap, dan keperluan industri lainnya baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan tingginya permintaan global terhadap energi berbasis batubara, terutama dari negara-negara seperti India, China, dan beberapa negara Asia Tenggara. Selain itu, strategi BSSR yang mengintegrasikan operasional penambangan dengan logistik dan pengiriman melalui jalur laut membantu memperkuat posisinya di pasar global. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat tekanan terhadap industri batubara akibat isu lingkungan dan transisi ke energi terbarukan, BSSR mampu menjaga kinerjanya melalui efisiensi operasional dan diversifikasi produk. Dengan fokus pada keberlanjutan dan pemanfaatan teknologi baru,
BSSR juga mulai menyesuaikan diri dengan tren energi hijau, termasuk menjajaki peluang dalam proyek berbasis energi terbarukan sebagai bagian dari strategi jangka panjangnya untuk tetap relevan di industri energi. Greenblatt Magic Formula merupakan sebuah metode penilaian saham yang diciptakan oleh Joel Greenblatt dan termasuk ke dalam kategori value investing. Serta Greenblatt Magic Formula menyandarkan penilaian saham berdasarkan dua kriteria, yaitu return on capital yang tinggi dan earning yield yang tinggi. Langkah pertama, analisis menggunakan metode Greenblatt, yaitu dengan mencari data-data keuangan terkait dari perusahaan terkait, yaitu di sini menggunakan perusahaan Hexa dan 3 perusahaan pesaing, yaitu BSSR, HRUM, dan UNTR. Selanjutnya yaitu kita menentukan ROCE dan EY. Nah, yaitu dengan menghitung ROCE dengan rumus earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan ekuitas ditambah long term liabilitas. Setelah menentukan ROCE, yaitu langkah selanjutnya kita menentukan EY atau earning yield. Nah, yaitu dengan rumus EBIT dibagi price dikali share outstanding ditambah long term liabilitas dikurangi kas dan setara kas. Perhitungan tersebut didapatkan ROCE dan EY untuk perusahaan Hexa sebesar 39,88%, EY sebesar 26,47%. Dan untuk perusahaan BSSR didapatkan ROCE sebesar 37,20%, EY sebesar 15,078%. Untuk perusahaan Harum didapatkan ROCE sebesar 35,71%, EY sebesar 5,75%. Untuk perusahaan UNTR didapatkan ROCE sebesar 7,38% dan EY sebesar 1,1%. Setelah kita memfilter saham atau memilih saham 10 hingga 20 saham dengan kapitalis terbesar, maka selanjutnya adalah kita mengurutkan saham-saham berdasarkan EY dan ROCE tertinggi. Perusahaan BSSR dengan total skor yaitu 15, perusahaan Harum dengan skor 5, perusahaan Hexa dengan skor 21, dan perusahaan UNTR dengan skor 24. Selanjutnya, kita bisa menentukan apakah kita akan berinvestasi pada perusahaan yang telah dipilih dari ke-20 perusahaan sebelumnya, yaitu dengan membandingkan antara instrumen saham dengan instrumen investasi yang lain seperti emas dan deposito. Nah, bisa dilihat dari tabel di atas bahwa analisis Magic Formula Greenblatt berdasarkan data Greenblatt pada tabel tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa metode Greenblatt bernilai positif dan menunjukkan bahwa investasi saham pada perusahaan tersebut lebih baik dilakukan daripada investasi deposito dan emas. Nah, hal ini tuh dikarenakan return yang didapatkan dari saham perusahaan tersebut cenderung lebih besar dibandingkan return dari deposito dan emas. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan Hexa di atas, pada tahun 2023 menunjukkan margin of safety bernilai positif sebesar 35%, yang artinya nilai harga wajar saham lebih tinggi dibandingkan dengan nilai harga saham saat ini. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham Hexa di atas saat ini berada dalam kondisi undervalue. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan Hexa adalah layak untuk diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety lebih dari 30%.